Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel, Santo Nabi Elia, Mageria, Maumere Flores, NTT, saya dan komunitas di Rumah Retret mengucapkan selamat merayakan Pesta Paskah kepada para sahabat sekalian yang senantiasa mensupport kami yang tinggal dan berpelayanan di Rumah Retret Karmel, Santo Nabi Elia, Mageria, Maumere Flores, NTT. Sepanjang malam kami berkemping di puncak Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere dengan peralatan yang sederhana, dan ini adalah tempat di mana kami akan membangun kembali aula kami. Dan malam telah berlalu, dan sebagaimana perkataan pemazmur pada hari ini di perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah, di sana dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Sebab tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Maka bersukacitalah sebagaimana ajakan dari pemazmur di hari ini, sebab ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita karena warta kabar gembira kebangkitan Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Melanjutkan bacaan Injil yang diperdengarkan tadi malam pada Misa Vigili dari Injil Lukas. Refleksi saya teruskan dari bacaan dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a, dilanjutkan ayat 37 sampai 43. Bagaimana Allah mempergunakan kita yang sederhana ini dan sedikit jumlahnya, dan seringkali merasa tidak punya kekuatan untuk mewartakan atau menggaungkan kabar gembira keselamatan ini ke seluruh dunia, lalu menjadi takut dan ragu. Lihatlah apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati." Dan kesaksian Petrus ini menjadi perwakilan juga tentu dengan para rasul yang lain, dengan kelompok yang sedikit, bahwa mereka pernah ada bersama Yesus, dan itu adalah kesaksian faktual bahwa Yesus pernah hidup, pernah wafat, tetapi dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Dan karena itu kita bersukacita pada hari ini. Apa yang disampaikan oleh Petrus ini harus kita lanjutkan karena kita juga adalah murid-murid Tuhan yang dikasihi oleh Allah sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan di sana, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Sebab ketika kita memikirkan perkara yang di atas, yang dari surga, kehidupan kita akan aman dan damai dan bebas dari segala pertengkaran duniawi kalau kita sekedar hanya hidup di dunia ini dan memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Sebab yang di bumi ini tidak kekal abadi, yang kekal adalah Tuhan, dan perjalanan hidup kita adalah menuju keabadian. Dan itu diperkuat dari kisah Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9 berkaitan dengan kisah kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak terlepas dari prasangka yang sedikit atau nampak buruk. Seperti yang diceritakan, Maria Magdalena pergi ke kubur dan tidak mendapatkan jenazah Yesus, dan ia berprasangka atau ia berpikir buruk bahwa jenazah Yesus diambil orang, dan ia mewartakannya dengan cepat kepada para murid. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pada zaman ini banyak orang berprediksi dan berprasangka masih dengan hal yang sama tentang apakah betul Yesus Kristus itu bangkit di zaman yang lampau 2000-an tahun yang lalu. Dan karena itu sekali lagi kita adalah saksi yang melanjutkan kesaksian para saksi di masa lalu, para rasul yang menyatakan tentang Kristus yang bangkit. Karena itu kesaksian kita punya pendasaran, yaitu pada mereka semua yang pernah hidup bersama Yesus dan mengalami sukacita kebangkitan itu. Diceritakan kemudian Petrus dan murid-murid yang lain berlari ke kubur, dan sesudah mendapatkan apa yang ada di dalam kubur itu, yaitu makam yang kosong, dan melihat segala sesuatu yang tampak secara visual di tempat itu, Petrus pun mengerti. Tidak hanya Petrus tetapi murid yang lain diceritakan di akhir Injil. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita maupun kesaksian para nabi dan nubuat-nubuat yang telah disampaikan ribuan tahun sebelumnya telah memberikan pemakluman bahwa memang Allah akan melakukan tindakan yang ajaib di mata dunia, yaitu tindakan penyelamatan, dan sungguh Allah telah melakukannya melalui Yesus Kristus, putranya yang terkasih. Pesan lain yang juga disampaikan kepada kita dari kisah di mana Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang pergi ke kubur lalu kemudian kembali lagi dengan berita bahwa Yesus Kristus telah diambil dari makam, menyatakan bahwa sekarang bukan saatnya kita pergi ke kuburan, tempat di mana orang-orang mati tinggal. Karena kehidupan kita adalah beranjak menuju kepada sukacita, kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah sendiri. Maka kita
Secara rohania, perjalanan rohani kita tidak menuju ke kuburan, dalam pengertian tidak menuju kebinasaan, kematian. Tetapi perjalanan rohani kita adalah menuju kepada kehidupan. Karena itu mereka disuruh berbalik. Kalian tidak boleh ada di kuburan. Ayo segera berangkat untuk mewartakan kegembiraan Paskah. Maka tinggalkanlah kubur dan beralihlah untuk menyatakan sukacita tentang kehidupan di mana Allah menganugerahkan keselamatan dan kehidupan yang abadi. Dan itu adalah kekuatan teologi Kristiani. Salam dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, dan semoga Anda kalian semua dan keluarga kalian memperoleh sukacita di hari ini dan iman kalian diteguhkan dalam perayaan Ekaristi dan aneka sakramen yang disajikan gereja pada perayaan Paskah maupun pada hari-hari selanjutnya selama tahun ini. Karena sukacita Paskah harus diteruskan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati. Jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada nama-Mu Tuhan ada hidup, dari-Mu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Hari sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang malam fajar jemput hari. Jaga rumah, jaga sayange, jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada nama-Mu Tuhan ada hidup, dari-Mu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang malam fajar jemput hari. Jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita sayange. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang malam fajar jemput hari.
hingga hilang malam fajar tiba. Tuhan di sini.